Hai teman-teman, udah siap buat petualangan seru? Kali ini kita bakal nyebrang ke pantai menuju cagar alam Gua Jepang di Pangandaran. Tempatnya sih bukan cuma foto-foto doang, tapi juga penuh cerita sejarah yang seru loh. Kalau akarnya udah tumbuh besar, pohon yang ditumpang itu mati dicekik ya. Jadi ini kayak benalu, terkenalnya yaitu pohon sang pencekik. Begitu sampai cagar alam, kita akan disuguhi dengan pemandangan pohon yang besar banget. Ini namanya pohon sang pencekik. Kita itu nggak megang makanan ataupun minuman. Kita masuk yuk ke dalam cagar alam. Di sini itu banyak monyet-monyet. Jadi kita akan angkat tangan gini supaya bilang ke monyet kalau kita tuh nggak bawa makanan. Ini ada 7 kelompok. Satu kelompoknya itu ada 50 sampai 60 ekor. Gua Jepang di kawasan cagar alam Pangandaran dibuat pada periode 1941 sampai 1945. Saat itu Belantara Dai Nippon menduduki seluruh Pulau Jawa dan Madura. Pembangunan Gua Jepang ini dilakukan oleh para pekerja paksa Romusa selama 1 tahun loh. Nah, ini fungsinya tempat pengintaian. Jadi untuk mengintai musuh yang datang dari laut. Tuh, cuman ini mentok sampai sini aja. Jadi untuk menuju ke Gua Jepang ini, kamu akan menyeberangi pantai menuju pantai Pasir Putih Pangandaran. Lebat jambangnya. Kalau jantan seperti ini. Nah, ini awas. Nah, ini kelompok pertama. Nah, satu kelompoknya itu ada 50 sampai 60 ekor. Dan setiap kelompoknya mempunyai raja ataupun pemimpin. Itu kalau ketemu antar kelompok berantem ya, tawuran. Nah, kalau kita ambil satu anaknya, satu kelompok itu nyerang semua. Kalau belum dilepas terus dikejar. Ambil HP nanti dibawa naik ke atas pohon. Dikiranya di dalamnya ada makanannya. Nanti saya dibarter sama makanan. Itu lebih anteng ke yang dipegangnya gitu. Kalau udah bosan baru dibuang. Perjalanan menuju Gua Jepang dari cagar alam lumayan ya teman-teman, bisa sampai 30 menit. Jadi kalian harus pakai sepatu yang safety banget, yang memang worthy untuk naik gunung. Nah, kita udah sampai nih di Gua Jepang. Yuk kita lihat ada apa sih. Yang tadi kan itu tempat ini apa, pengintaian. Nah, tempat penyimpanan senjata ataupun tempat penyimpanan amunisi. Bentuknya seperti kamar. Nah ini, nah ini. Ternyata Gua Jepang ini isinya tempat untuk penyimpanan senjata. Wah, kalian tahu nggak sih kenapa dibuat Gua Jepang? Karena lubang-lubang pengintai sebagian menghadap ke arah laut yang dimaksudkan untuk mengawasi pendaratan dari pihak sekutu Belanda. Selain itu juga dibuat untuk penyimpanan senjata-senjata Jepang pada saat perang saat itu. Sebenarnya Gua Jepang itu ada 3 loh di kawasan cagar alam Pangandaran. Salah satunya memiliki kedalaman 10 meter dengan lubang-lubang pengintai sekitar 1 meter. Sekarang kita akan menuju ke Gua Jepang yang kedua. Masih tetap di cagar alam, cuma ini letaknya tuh sedikit menyeberang ya. Kita akan menuju menyeberangi pantai lagi. Ini biasanya tuh airnya dalam karena sekarang lagi kemarau. Jadi airnya surut, jadi kita bisa menyeberangi pantai dengan jalan. Nah, di sini tuh terdapat monyet-monyet lucu dan gemai. Monyet-monyet itu makannya kerang-kerangan laut. Kalian bisa lihat ya di depan aku sana ada rumah untuk mes dari teman-teman yang lagi KKN. Mereka biasanya mahasiswa dari IPB Bogor atau ITB Bandung. Nah, sekarang kita udah masuk ke taman wisata alamnya. Jadi di sini jalannya udah jalan paving block, Pak. Makanya sama BKSDA udah difasilitasi ini bangunan. Nah, waktu abad ke-16 di sini ada satu kerajaan kecil namanya Kerajaan Pananjung yang dirajai Prabu Anggalarang dan permaisurinya yang bernama Ibu Dewi Siti Samboja, atau yang lebih terkenalnya yaitu Ibu Dewi Rengganis. Nah, pemandian mata air awet. Namanya pohon Kiara Beas. Cuman tembusnya ke atas sana nanti kalau mau masuk. Nah, ini dia Gua Jepang yang ketiga. Nah, cuman mentok ini mah sama seperti yang tadi. Sama dengan Gua Jepang yang kedua ya, yaitu ini untuk tempat
penyimpanan senjata. Nah, di dalamnya itu kalian bisa lihat ya, di sini seperti lorong sempit kecil buat naruh senjata aja. Struktur bangunannya itu masih asli, jadi nggak ada yang dirubah dari pemerintah Pangandaran ya. Ini masih asli sama seperti dulu ya. Di sini lorongnya agak sempit. Nah, itu dia perjalanan aku ke Gua Jepang. Gimana, seru ya? Jangan lupa subscribe ya, karena besok kita akan menuju ke gua-gua selanjutnya. Ada gua yang misteri juga loh. See you di next video.